Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di zaman Nippon ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib di tangan sendiri yang akan berdiri kuat. Saudara-saudara, dengan ini dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Rehan Aditya Prayoga dengan NIM 0603251033. Nah, mulai ini Pancasila merupakan dasar dan simbol pedoman hidup bagi rakyat NKRI. Melalui Pancasila, kita bisa menerapkan integritas bangsa ke dalam jati diri kita untuk kebaikan bersama. Pada episode kali ini, saya akan membawakan video yang bertema sebagai literasi sebagai ekspresi dari Pancasila. Nah, penasaran kan seperti apa selanjutnya? Bagaimana selanjutnya? Ini dia selanjutnya.
nih sama Ibu tentang program literasi yang ada di sekolah ini. Nah, kira-kira literasi ini awalnya ide dari siapa ya Bu, kalau boleh tahu? Baik, iya, Mbak Rehan, bahwasanya kegiatan literasi itu sudah merupakan program nasional ya dari Kementerian Pendidikan. Jadi setiap satuan pendidikan harus menyahuti kegiatan literasi ini. Nah, SMA Negeri 13 Medan sudah melaksanakan kegiatan literasi sejak tahun 2022. Yang setahu saya semenjak Ibu bertugas di tahun 2022 di sekolah SMA Negeri 13 Medan. Nah, terus literasi sekolah ini berjalannya sejak tahun 2022 ya Bu. Nah, terus gimana sih perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu mengenai literasi ini Bu? Ya, tentu saja dari tahun ke tahun kita terus berinovasi untuk melakukan praktik-praktik baik terhadap salah satu program, yaitu meningkatkan literasi dan numerasi daripada peserta didik. Nah, jadi ada beberapa kegiatan itu yang kita laksanakan di SMA Negeri 13 Medan terkait dengan pengembangan literasi peserta didik. Nah, jadi setiap hari sebenarnya siswa SMA Negeri 13 Medan selama mereka berada di lingkungan SMA Negeri 13 Medan itu mereka belajar untuk berliterasi, mampu berliterasi dan numerasi. Literasi ini kan bukan hanya sekedar membaca ya, tapi adalah bagaimana peserta didik bisa memahami hal-hal yang terjadi di sekelilingnya, bisa membaca permasalahan yang terjadi di sekelilingnya. Nah, cuman terakhir ini literasi yang kita fokuskan adalah kegiatan yang sifatnya seni lah kepada peserta didik ya. Kalau ya nggak hanya seni, ya ada beberapa. Kita ada beberapa kegiatan. Kalau setiap hari Selasa siswa kita mereka literasi baca Al-Quran maupun Alkitab bagian agama Kristen. Lalu hari Rabu ada kegiatan dari para penceramah narasumber yang mungkin memberikan sosialisasi seperti tentang kesehatan, tentang bahaya narkoba dan lain sebagainya. Dan setiap hari Kamis itu diadakan fokus peserta didik yang menampilkan bakat dan kemampuannya ya, terkait dengan apa yang mereka ketahui, baik itu tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial maupun seni dan budaya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri ya secara pribadi, apa sih tujuan Ibu yang ingin Ibu dapatkan melalui mediasi literasi untuk siswa-siswi di sekolah ini? Tentu saja Ibu sangat berharap kepada murid Ibu, lulusan murid Ibu ini ke depan tamat dari SMA Negeri 13 Medan mempunyai pengetahuan yang cukup luas, wawasan yang cukup luas, mampu berliterasi, mampu mengambil suatu kebijakan apabila ada satu permasalahan yang ditemukan, mampu berpikir dengan baik, dengan kritis, dan bisa berinovasi. Nah, apakah literasi ini juga bermulanya dari terinspirasinya Ibu oleh sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia atau gimana? Ya, tentu saja dalam literasi yang kita laksanakan di sekolah itu mencerminkan atas pengamalan sila Pancasila, 5 daripada sila Pancasila tersebut ya, salah satunya Persatuan Indonesia. Dalam hal ini kenapa kita bilang ada salah satunya Persatuan Indonesia? Karena pada kegiatan literasi ini sifatnya kan kolaborasi antara satu murid dengan murid yang lain. Bagian tim panitia literasi dalam hal ini Bapak Ibu guru dan dibantu oleh OSIS, mereka akan memberikan tugas kepada kelas, bukan individu, kepada kelas secara bergiliran untuk dapat menampilkan hasil literasi mereka di depan teman-temannya.
sehingga tentu saja mereka kan akan berdiskusi nih satu kelas apa yang akan mereka tampilkan pada saat giliran mereka menampilkan hal tersebut. Nah, jadi dan seluruh teman-teman semuanya atau seluruh siswa SMA Negeri 13 itu akan mendengarkan apa yang mereka sampaikan pada kegiatan literasi yang setiap hari Kamis. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya dan wawancaranya yang singkat ini. Iya, Maaf baik. juga kalau misalnya sekiranya saya mengganggu Ibu ya. Ya, nggak apa-apa. Baiklah teman-teman, seperti yang bisa kita ketahui bahwasanya literasi juga merupakan ekspresi yang lahir dari Pancasila itu sendiri. Dari literasi mengajarkan kita apa itu artinya persatuan, kebersamaan, kemampuan, kekuatan, dan juga untuk menggapai pengetahuan bersama. Dan juga bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih bernilai, bermoral, dan berilmu untuk kebaikan dan masa depan yang lebih baik lagi. Nah, demikianlah episode kali ini. Semoga dengan berliterasi kita bisa menimbulkan rasa toleransi, kebersamaan, dan persatuan antar diri kita dan satu sama lain. Dan juga membawa manfaat yang lebih baik untuk bagi kita semua. Nah, lebih dan kurang mohon maaf. Dan saya Rahim Aditya Praga cabut untuk diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.